Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolri menghadiri pelaksanaan kick-off Gerakan Pangan Murah atau GPM Polri dan Bulog yang dipusatkan di Pulau Kanwil, Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Pada 14 Agustus 2025, Kapolri menghadiri pelaksanaan kick-off Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog yang dipusatkan di Pulau Kanwil, Jakarta dan Banten, bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri serta menteri dari Kabinet Merah Putih. Kick-off Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kolaborasi antara Polri, Bulog, dan stakeholder terkait untuk menyalurkan bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu yang dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Pelaksanaan ini diresmikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan akan berjalan selama 7 hari ke depan dengan menyalurkan ribuan ton beras dengan merek SPHP yang dilaksanakan di 36 Polda jajaran melalui gelaran pasar murah di 1.552 titik lokasi seluruh Indonesia. Disalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dan penerima manfaatnya 484.977. Jadi hari ini baik beras, kemudian gula dan minyak semua dijual dengan harga sesuai dengan standar dari Bulog. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan agar bisa sampai langsung di konsumen di bawah HIT atau maksimal sama dengan HIT. Kapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Jakarta Utara oleh Kapolri dan jajaran pejabat utama Mabes Polri. Masyarakat pun turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polri atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud nyata bakti Polri kepada masyarakat, sekaligus dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama pejabat utama Polda Jabar melaksanakan pengecekan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar di lapangan tenis Mapolda Jabar. Kegiatan ini merupakan upaya Polda Jabar membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Berikut laporan dari Personil Humas Polda Jabar, Bribda Muhammad Al-Fikri Reza untuk Anda. Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda Jawa Barat menggelar Gerakan Pangan Murah berbasis komunitas yang berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 17 Agustus 2025 di lapangan tenis Mapolda Jawa Barat. Bekerjasama dengan Perum Bulog, kegiatan ini menyalurkan 100 ton beras SPHP dengan harga terjangkau Rp11.000 per kilogram, serta berbagai kebutuhan pokok lain sebagai bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat di tengah tingginya harga pangan. Dan berikut merupakan informasi untuk Anda. Kegiatan ini merupakan upaya Polda Jawa Barat membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Beberapa komoditas yang tersedia antara lain beras, gula, tepung terigu, telur, dan minyak goreng. Masyarakat yang hadir dapat membeli beras maksimal 10 kg, masing-masing pek berisi 5 kg dengan harga Rp110.000. Target pelayanan ditetapkan untuk 1.000 orang per hari. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut Polda Jawa Barat mengundang komunitas-komunitas khusus, seperti komunitas ojek online, pesantren, hingga komunitas pembersih lingkungan. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Polda Jawa Barat berharap dapat meringankan beban masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Polda Jawa Barat tidak hanya berupaya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan kesediaan pangan.
Dengan semangat Polri untuk masyarakat, kegiatan ini menjadi wujud nyata kedekatan Polri dengan warga, sekaligus memupuk rasa kebersamaan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Bitumas Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV dan salam presisi. Satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan satu laras senjata rakitan diserahkan ke Satgas Madagoraya. Penyerahan berlangsung pada Rabu 13 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WITA di Kelurahan Kayamannya, Sentral Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Senjata rakitan itu diserahkan oleh IR Baharudin Sapii selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada Satgas Madagoraya dan Kapolsek Poso Kota AKP Supriyadi. Penyerahan dilakukan di rumah Baharudin di Jalan Pulau Sabang. Dalam kesempatannya, Baharudin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah menemukan senjata rakitan untuk diserahkan ke aparat kepolisian. Sementara itu, Kasub Satgas Humas Satgas 4 Banops Madagoraya AKP Basirun Laila menjelaskan kronologinya bahwa seorang warga binaan Baharudin yang berasal dari Kecamatan Poso Pesisir menemui 2 senjata rakitan saat membersihkan kebunnya. Senjata tersebut dalam kondisi rusak dan berkarat. Selanjutnya, senjata tersebut diantar ke rumah Baharudin. Ia kemudian langsung menghubungi Satgas Madagoraya dan Kapolsek Poso Kota untuk menyerahkan barang temuan tersebut. AKP Basirun Laila mengapresiasi langkah warga dan Baharudin yang sigap menyerahkan secara langsung kepada aparat kepolisian senjata rakit tersebut. Ia pun mengajak masyarakat untuk segera melapor bila menemukan atau mengetahui keberadaan senjata api ilegal. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Polda Maluku Utara melalui bidang Humas menggelar pelatihan fungsi kehumasan tahun 2025, Rabu 13 Agustus 2025. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kemampuan Humas Polda Maluku Utara dalam teknis pemberitaan liputan dan pengelolaan media untuk menjaga dan merawat citra Polri. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola informasi publik, Bid Humas Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pelatihan fungsi kehumasan yang diikuti oleh personil Humas Polres jajaran Polda Maluku Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di lantai 3 Muara Hotel Ternate, kegiatan pelatihan dibuka oleh Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono, serta dihadiri oleh para kasih Humas Polres jajaran dan personel Humas Polda Maluku Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono, membuka kegiatan sekaligus memberikan penghargaan kepada satuan kewilayahan yang dinilai aktif dalam membangun citra positif Polri, yaitu pada kategori amplifikasi dan pembuatan narasi berita positif Polri tahun 2025 dan keaktifan cipta trending topik tahun 2025. Sobat Polri, saat ini saya bersama dengan peserta pelatihan fungsi kehumasan yang meraih juara pertama kategori pembuatan narasi positif Polri tahun 2025. Mohon izin Bapak dapat memperkenalkan diri dan satuan kerja. Nama saya AKP Umar Kombong SH, jabatan Kasih Humas Polres Ternate. Baik, mohon izin Bapak, bagaimana kesan selama mengikuti pelatihan fungsi kehumasan ini? Kesan tentu positif, karena dari pelatihan ini kami dapat pengetahuan dan keterampilan yang baru, tentu lebih relevan dengan tugas humas yang berbasis digital. Bagaimana harapan ke depannya untuk kinerja kehumasan di jajaran Polda Maluku Utara ini? Harapan kami, khususnya kehumasan, lebih solid dan lebih profesional dalam mengakses berita ke masyarakat. Harapan ke depan Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pelatihan ini dapat berguna bagi tugas kita sehari-hari.
Dalam sambutannya, Kabid Humas menegaskan bahwa Humas Polri merupakan etalase distribusi informasi yang dimiliki institusi kepolisian. Lebih lanjut, Bidang Humas merupakan unsur utama pelaksana dan pembantu pimpinan yang bertugas membina serta mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono resmi membuka rapat kerja teknis perencanaan Polda Maluku Utara tahun anggaran 2025 di Ternate. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku Utara Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI membuka rapat kerja teknis fungsi perencanaan Polda Maluku Utara tahun anggaran 2025 bertempat di Royal Resto Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun beserta para pejabat utama Polda Maluku Utara serta seluruh peserta Rakernis Perencanaan. Mengusung tema Polri yang presisi siap mendukung kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengatakan, melalui forum ini, Polri berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pembangunan nasional dengan memastikan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum secara berkeadilan, memodernisasi pelayanan, meningkatkan profesionalisme, serta menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya. Pemerintah telah menetapkan 4 tahap program nasional menuju Indonesia Emas 2045, yakni modernisasi operasional, transformasi digital, ekspansi global, dan perwujudan Indonesia Emas. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menekankan, seluruh kepala satuan kerja di lingkungan Polda Maluku Utara perlu menyinkronkan program dan kegiatan dengan sasaran prioritas Polri yang belum tercapai dalam rencana strategis Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara berkolaborasi bersama Bulog untuk menggelar gerakan pangan murah di Polresta Kendari pada Kamis pagi. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Polda Sulawesi Tenggara bersama Perum Bulog Kanwil Sultra menggelar gerakan pasar murah. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antar kepolisian dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu meringankan beban masyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Irwasda Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Hartoyo beserta Kepala Bulog Regional Sulawesi Tenggara Mardati Saing, jajaran Forkopimda beserta pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara lainnya. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Iis Christian mengatakan, gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok serta membantu masyarakat. Ini secara serentak kita melaksanakan gerakan pangan murah. Ini serentak dilakukan di seluruh jajaran Polda, termasuk juga di jajaran Polda Sutra. Jadi Polres-Polres pun di jajaran Polda Sutra melaksanakan gerakan pangan murah. Tentunya kegiatan ini dalam rangka menunjang program pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pasokan harga. Ada beberapa bapokti khususnya beras yang diselenggarakan pada kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh khususnya beras dengan harga yang murah. Gerakan pangan murah Polda Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Polresta Kendari terdiri dari 250 kg gula, minyak goreng, hingga beras 2,5 ton. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya, Bribda Nani Fitria Sibuan dari Bitumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.